maka mereka itu sama halnya mereka sudah mengautolunaskan hutang kalian karena mereka itu sudah menyalahi aturan daripada OJK. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, di video kali ini saya pengen menjawab pertanyaan ya dari beberapa subscriber channel ini yang mengatakan bahwasanya, Bang, tolong spillkan pinjol-pinjol yang melakukan sebar data dan juga menelpon di luar kondar, ya, pinjol legal OJK. Nah, di sini saya akan membahas itu pinjol-pinjol yang mensebar data dan juga menelpon ke luar kondar. Jadi tolong disimak videonya ini agar kalian tidak gagal paham, jangan di skip biar kalian juga bisa menjadi paham. Namun sebelum saya untuk melanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru ke channel ini, tentunya seputar pinjaman online ataupun pinjol ya, dengan kata lain pinjol teman-teman ya. Baik, sebelum saya memulainya teman-teman, untuk pinjol legal yang sebar data itu memang dulu marak sekali yang bertanya ya teman-teman, bertanya bahwasanya, Bang, pinjol ini sebar data nggak? Pinjol ini sebar data nggak? Ya seperti itu kurang lebihnya ya teman-teman. Ada juga yang mengatakan, Bang, saya itu ditagih keluar kondar oleh si pinjol ini, ya katanya seperti itu. Nah, bagaimanakah sebetulnya pinjol-pinjol ini? Apakah memang boleh dan juga tidak melawan aturan-aturan dari OJK? Nah, kita akan bahas perlahan-lahan dulu teman-teman biar kalian paham ya. Jadi siapkan dulu kopi kalau yang lagi ngopi ya, sambil mungkin yang ngerokok silahkan biar enak sambil dengarnya ya teman-teman. Kita ngobrol santai aja tentang pinjol sebar data dan juga nelpon atau menagih di luar kondar. Nah, sebetulnya untuk pinjol legal yang sebar data ini teman-teman tergantung daripada kalian mengartikan sebar data itu seperti apa. Jika kalian mengartikan sebar data itu adalah nilai-nilai hutang kalian disebar ke sosial media, nah maka kalau pinjol legal itu sangat jarang sekali melakukan penyebaran data ya teman-teman. Kalau itu yang kalian kategorikan sebar data ya. Namun untuk menagih di luar kondar memang sangatlah banyak ya laporan-laporan daripada teman-teman kita ya, pinjol-pinjol tertentu melakukan penagihan di luar kondar. Namun di tahun 2024 ini kalian berdoa aja teman-teman, semoga kalian itu ditagih di luar kondar dan semoga kalian itu disebar data. Makanya kalau kalian itu misalkan diancam untuk sebar data oleh pinjol legal ya teman-teman, oleh pinjol legal, kalian kasih tahu aja, monggo silahkan kalian sebar data, nggak masalah ya. Jadi kalau mereka nanti melakukan itu, maka mereka itu sama halnya mereka sudah mengautolunaskan hutang kalian karena mereka itu sudah menyalahi aturan daripada OJK ya teman-teman. Apalagi kalau mereka itu melakukan penagihan di luar kita ya, atau menagih di kondar ya teman-teman. Karena ada 7 aturan terbaru ya untuk penagihan ya teman-teman ya. Saya bacakan poin-poin pentingnya lagi ya teman-teman. Untuk di sini poin kelima itu memperketat aturan penagihan ya. Penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, hal-hal negatif termasuk unsur sara dan proses penagihan. OJK melarang penagihan melakukan intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan sara, harkat, martabat, dan harga diri di dunia fisik maupun di dunia maya, cyberbullying ya, baik kepada debitur,
kontak darurat debitur, rekan hingga keluarga. Nah, itu sudah jelas teman-teman. Ketika kalian di apa namanya di misalkan mereka melakukan pelanggaran, nelpon, bahkan membuli kalian, nah maka dari itu sudah suatu alasan buat kalian tidak usah bayar. Nah, mengenai kontak darurat lagi nih teman-teman ya. Poin ke-6 ini dari aturan daripada OJK. Kalian bisa searching juga di Google, ada ya 7 aturan terbaru OJK, atau kalian bisa lihat di YouTube saya ini ada yang 7 aturan terbaru OJK yang dinonton 2000 lebih kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah, di sini poin ke-6, kontak darurat bukan tempat untuk menagih ya. Makanya kenapa saya bilang tadi di awal, kalau misalkan mereka mengancam untuk mungkin menghubungi kontak darurat untuk menagih, persilahkan aja. Ya, kalau misalkan mereka mau sebar data, persilahkan aja. Kalau misalkan itu dilakukan, kalian mulai dari situ stop membayar hutang pinjol kalian. Nah, poin ke-6-nya saya bacakan ya. Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih ya. Misalkan kalian menjadikan saya kontak darurat. Yang boleh dilakukan oleh si penagih pinjol itu nelpon saya menanyakan keberadaan kalian di mana. Cuma sebatas itu ya. Jadi ketika si DC pinjol ini menagih ke saya, otomatis itu sudah melanggar aturan OJK yang terbaru ini teman-teman ya. Jadi kita itu kalau sekarang ini diancam-ancam oleh DC pinjol tentang itu, sebar data, telepon ke kontak darurat, semua keluarga akan dihubungi. Kalian pasti sering mendapati itu ancaman-ancaman seperti itu yang dilakukan oleh DC-DC pinjol ya. Tapi kalau sekarang ini nggak usah takut teman-teman. Jadi kalian itu santai aja. Kalau mereka melakukan hal itu berarti itu sangat menguntungkan kepada diri kalian ya. Dan itu saya jamin tidak akan berani mereka lakukan. Apabila mereka berani, maka si penagih hutang ini akan membuat rugi pihak pinjol tempat mereka bekerja itu sendiri, teman-teman. Saya lanjut dulu yang poin ke-6 tadi. Kontak darurat yang bukan buat menagih ya. Sebelum menetapkan kontak darurat, platform P2P Lending harus melakukan konfirmasi mendapatkan persetujuan dari pemilik data kontak darurat. Demikian kontak darurat tak asal dicantumkan. Nah, buat kalian juga, kalau misalkan kalian itu minjol, pastikan orang yang kalian jadikan kontak darurat itu bersedia untuk kalian jadikan kontak darurat. Apabila orang itu tidak tahu, menahu, kalian langsung mencantumkan aja, kalian nanti juga akan mendapatkan masalah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau minjol, kalian konfirmasi dulu teman-teman kepada si calon kontak darurat kalian itu, kalian izin dulu ya, jelaskan keperluan kalian mau minjol, bisa, boleh nggak bantu saya untuk kamu kujadikan kontak darurat. Kalian tidak usah takut karena pinjol tidak boleh menagih ke kontak darurat. Jadi seperti itu. Jadi jelaskan kepada kontak darurat kalian bahwasanya mereka tidak akan terlibat akan hutang piutang kalian. Mereka itu yang, maksud saya mereka itu yang kalian jadikan kontak darurat ya, cuma mengetahui aja bahwasanya ya memang si fulan yang mau mengajukan hutang itu memang teman atau sanak saudara. Urusan penagihan nantinya itu murni ke peminjam, tidak boleh ke kontak darurat ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya, buat saudara-saudaraku, saya tidak perlu menyepilkan pinjol-pinjol ya yang melakukan sebar data, apalagi pinjol ini legal ya teman-teman. Cukup kalian ketahui itu, kalau mereka melakukan hal itu, maka fix hutang kalian lunas karena mereka melakukan pelanggaran. Tentunya kalian berhak menentukan jalan kalian sendiri. Entah kalian mau membayar atau kalian langsung galbaikan aja. Karena ini nyata-nyata sudah menabrak aturan yang sudah ditentukan oleh OJK. Siapa itu OJK? Tentunya kalian sudah tahu ya. Untuk dunia pinjol ini ya di bawah naungan OJK ya, dan juga ada juga AFPI ya teman-teman. Jadi semoga ini menjawab. Jadi saya tidak perlu menyepilkan pinjol-pinjol mana saja, pinjol legal,
ketika mereka melakukan penyebaran data dan menagih, menelpon ke kontak darurat, apalagi semua kontak yang ada di HP kalian, maka fix hutang kalian lunas. Dari saya itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.